Pernahkah kamu merasa terjebak dalam pikiran yang sama, bagaikan rekaman yang diulang terus-menerus? Seperti ketika kamu bilang, "Ah, ini cuma sekali aja." Lalu di dalam hati, kamu sadar, ini sudah keberapa kalinya? Kejadian ini bukanlah hal aneh. Banyak dari kita sebenarnya mengalami hal yang sama dan malah terjerumus lebih dalam ke dalam siklus tersebut. Hal ini seringkali muncul dari ketidakpuasan dan harapan yang tinggi. Kenyataan pun menunjukkan bahwa kita selalu berjuang melawan hal-hal yang membuat kita kembali ke pola lama. Kita perlu menyadari apa yang sebenarnya menjadi pemicu pikiran tersebut untuk bisa memulai perbaikan diri. Maka mari kita telaah satu persatu isi pikiran ini yang mungkin berulang di kepala kita. Pertama, pernah lihat foto lama yang membuat kamu teringat saat-saat indah? Ini seringkali bikin kita terjebak dalam kenangan, dan tiba-tiba rasa rindu itu muncul. Kenangan manis bisa jadi jebakan, terutama saat kita merasa hidup kita kurang menantang. Contohnya, seseorang yang dulu sangat banyak bergaul, lalu mendapati diri mereka merasa sendirian. Tiba-tiba, kenangan itu muncul lagi dan kita terjebak ingin mengulangi apa yang sudah berlalu. Namun, penting untuk kita ingat bahwa kehidupan tidak berhenti di kenangan. Menghayati masa lalu itu wajar, tetapi terlalu sering terjebak di sana bisa bikin kita kehilangan fokus. Kita harus bisa melihat ke depan dan berpikir tentang semua hal menarik yang bisa kita coba. Bukannya kembali kepada kebiasaan yang sudah kita tinggalkan, kita seharusnya berfokus pada menciptakan momen-momen baru yang bisa memberi makna baru dalam hidup kita, seperti mencari kegiatan yang bisa membuat kita lebih bersemangat dan berkontribusi. Kedua, kesepian seringkali menghampiri kita, dan banyak dari kita mungkin tidak tahu cara mengatasinya. Kita mungkin berpikir untuk diri sendiri, "Aku bisa sendirian kok." Namun sebenarnya, ini hanya sekadar usaha untuk menutupi perasaan hampa yang ada. Ketika perasaan ini muncul, kita seringkali mencari pelarian melalui aktivitas yang tidak sehat. Melihat video atau mencari hiburan yang tampaknya mudah bisa jadi cara untuk mengusir sejenak kesepian, tapi seringkali justru membawa kita kembali ke pola lama yang tidak produktif. Agar bisa menghadapi kesepian ini, penting untuk kita membangun koneksi positif dengan orang-orang di sekitar kita. Cobalah untuk lebih banyak berbagi cerita atau bahkan melakukan kegiatan sederhana bersama teman atau keluarga. Meluangkan waktu bersama sahabat untuk bercanda bisa menyegarkan semangat kita. Jangan ragu untuk meminta dukungan jika kamu merasa terjebak. Karena saat kita merasa lebih terhubung, kita dapat mengurangi risiko kembali ke kebiasaan yang ingin kita tinggalkan. Ketiga, harapan yang terlalu tinggi seringkali kita bangun pada diri sendiri. Misalnya, kita cenderung berpikir bahwa kita akan selalu merasa baik atau tidak akan pernah kembali ke kebiasaan yang sudah ditinggalkan. Nyatanya, tidak ada yang sempurna. Ketika kita menghadapi situasi sulit yang jauh dari harapan, kita sering merasa putus asa. Inilah saat di mana kita bisa tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama hanya untuk merasakan kenyamanan sementara. Untuk menghindari hal ini, penting untuk menetapkan ekspektasi yang lebih realistis. Ingatlah bahwa perjalanan ini adalah sebuah proses, dan tidak selalu berjalan mulus. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu ambil setiap hari, dan jangan lupakan untuk merayakan kemajuan yang sudah dicapai, sekecil apapun itu. Dengan cara ini, kita bisa menjaga motivasi dan menghindari pikiran negatif yang bisa menarik kita mundur ke kebiasaan lama. Keempat, kekecewaan dari pengalaman buruk seringkali membayangi kita. Setiap kali kita teringat pada peristiwa tersebut, kita bisa merasa tidak berdaya atau bahkan marah pada diri sendiri. Perasaan ini menjadi salah satu pemicu yang dapat menarik kita kembali ke kebiasaan lama. Ketika tekanan terasa begitu berat, kembali ke PMO bisa terasa seperti salah satu cara termudah untuk mengalihkan rasa sakit yang dirasakan. Agar tidak terjebak dalam situasi ini, sangat penting untuk belajar melepaskan beban tersebut. Cobalah untuk mencurahkan perasaanmu melalui tulisan, berbagi pengalaman pahit dan pelajaran yang kamu ambil dari situ. Ini akan membantu mengalihkan fokus dari kekecewaan serta memberikan ruang bagi perasaan positif untuk muncul.
Ingatlah bahwa proses ini tidak memerlukan waktu instan, tetapi pelan-pelan, kita bisa merasakan beban di hati menjadi lebih ringan dan kita lebih siap untuk melangkah maju. Kelima, perasaan tidak puas dengan diri sendiri seringkali menjelma menjadi sumber dari berbagai masalah dalam hidup. Ketika kita melihat diri sendiri dan merasa ada yang kurang, kekosongan itu bisa sangat mendalam. Banyak dari kita berpikir bahwa kembali ke kebiasaan lama bisa menjadi solusi untuk mengisi kekosongan tersebut, padahal itu adalah penipuan diri yang sebenarnya. Melawan rasa tidak puas ini butuh usaha dari dalam diri. Membangun rasa percaya diri yang sehat adalah kunci. Fokuslah pada kelebihan yang kamu miliki, meski terlihat kecil sekalipun. Cobalah terlibat dalam aktivitas yang bisa memperkuat rasa percaya dirimu, seperti berlangganan kelas baru atau berkegiatan sosial yang membuatmu merasa lebih bermakna. Dengan cara ini, kamu secara perlahan bisa mengurangi perasaan ketidakpuasan dan merasa lebih berdaya untuk menghadapi tantangan hidup. Keenam, lingkungan sekitar kita memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Ketika berada di tempat yang tidak mendukung atau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak positif, ini bisa menjadi pemicu yang kuat untuk kembali ke kebiasaan yang ingin kita tinggalkan. Misalnya, saat suasana di sekitar kita syarat dengan pembicaraan negatif, kita bisa tanpa sadar terjebak dalam sikap tersebut, membuat kita merasa lebih tertekan dan sulit untuk keluar dari kebiasaan lama. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang positif adalah hal yang sangat penting. Carilah orang-orang yang memotivasi dan mendukung kemajuanmu dalam hidup. Jauhi mereka yang hanya akan menarikmu ke arah yang tidak produktif. Pastikan juga untuk membuat ruang pribadi yang memberi kenyamanan untuk dirimu sendiri, baik itu di rumah atau di tempat lain, yang memungkinkanmu fokus pada perbaikan diri dan pertumbuhan yang positif. Ketujuh, kebiasaan yang telah mendarah daging seringkali terasa sangat sulit untuk diubah. Ini biasanya merupakan hasil dari rutinitas yang kita lakukan secara berulang dalam waktu lama. Misalnya, saat merasa stres, kebiasaan kita mungkin langsung beralih kembali ke perilaku lama sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Namun, penting untuk diingat bahwa mengubah kebiasaan bukanlah proses yang instan, dan kita perlu kesabaran dalam menjalani langkah ini. Mulailah dengan mengganti kebiasaan kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Temukan alternatif yang lebih positif untuk mengalihkan perhatian kita, seperti berolahraga secara rutin atau menjalani hobi baru yang menarik. Dengan melakukan perubahan ini secara konsisten, kita akan lebih mampu mengatasi kebiasaan tidak sehat dan menciptakan jalan hidup yang lebih baik bagi diri kita. Jangan ragu untuk berlangganan ruang tumbuh dan terus ikuti perjalanan ini. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.